Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, lebih dari 1.400 murid dari divisi berjasa. Mereka semua telah berlatih teknik yang Tanyun berikan. Itu membuat kekuatan mereka meningkat sangat pesat. Di atas lembah es, terlihat begitu banyak cahaya pedang yang melesat ke segala arah. Pertempuran ini didominasi secara sepihak oleh murid Sekte Suci Huangfu. Melihat mayat para murid Istana Jiwa Ilahi, wajah Xu Sisi menjadi pucat. Dia mengeluarkan kekuatan beratribut angin dan guntur dari tubuhnya. Lalu dia segera pergi dengan kecepatan yang tinggi. Tiba-tiba, Tanyun melambaikan tangannya dan 3 cahaya pedang berwarna ungu keluar dari udara dan menebas ke arah leher, dada, dan kaki Xu Sisi. Setelah Xu Sisi bisa menghindari 3 cahaya pedang milik Tanyun, dia melesat lagi untuk melarikan diri. Tetapi, sebuah api besar tiba-tiba menyelimuti Xu Sisi. Dalam lautan api, Xu Sisi mengeluarkan teriakan kesakitan. Dia menahan api dengan seluruh kekuatan spiritualnya. Dan ketika dia keluar dari lautan api itu, dia benar-benar tidak dapat dikenali karena kulitnya menjadi hangus. Xu Sisi menatap Tanyun dan berkata, "Aku akan menghabisimu." Tangan kanan Xu Sisi yang hangus memegang pedang yang panjang. Lalu dia melesatkan pedang itu ke arah tenggorokan Tanyun. Telapak tangan kiri Tanyun menghantam ujung pedang yang tajam. Tiba-tiba, api es Hongmeng berwarna biru muda keluar dan menyelimuti Xu Sisi. Xu Sisi dengan cepat berubah menjadi patung es. Lalu Tanyun mengeluarkan api Hongmeng untuk melebur Xu Sisi. Alhasil, Xu Sisi menghilang tanpa meninggalkan apapun. Xu Sisi tidak hanya membeku dan menjadi gas, tetapi pedang terbang sub terhormat tingkat rendah dan cincin Qiangkun yang berada di antara jari-jarinya juga hancur dan tidak meninggalkan jejak apapun. Setelah menghabisi Xu Sisi, Tanyun menginjak pedang terbangnya dan melihat sekeliling. Apa yang Tanyun lihat adalah awan kabut darah yang belum menghilang. Lalu lebih dari 3.000 murid Sekte Suci Huangfu. Mereka terbang ke arah Tanyun. Pada saat ini, lembah es ditutupi dengan mayat para murid Istana Jiwa Ilahi. Tidak lama kemudian, darah yang mengalir langsung membeku. Ini adalah pertempuran yang sempurna. Karena di pihak Sekte Suci Huangfu tidak ada korban satupun. Sementara lebih dari 1.400 murid Istana Jiwa Ilahi tidak ada yang selamat. Mu Mengyi dan yang lainnya muncul di depan Tanyun sambil menginjak pedang terbang. Hanya beberapa orang yang terlihat bersemangat, tetapi kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan perasaan campur aduk saat melihat mayat para murid Istana Jiwa Ilahi. Bagaimanapun, ini lebih dari 1.000 nyawa yang melayang. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kita tidak akan mengabaikan nyawa seseorang, tetapi kita juga tidak boleh bersikap lunak terhadap musuh. Kalian boleh bersimpati pada nyawa orang lain, tetapi kalian tidak bisa bersimpati dengan musuh. Jika kita tidak lebih kuat dari mereka, maka di lembah ini akan ada lebih dari 3.000 murid Sekte Suci Huangfu yang dihabisi oleh murid Istana Jiwa Ilahi." Huangfu Tingfeng berkata pada para murid, "Kalian tidak perlu terlalu banyak berpikir. Apa yang dikatakan Senior Tan itu benar." Pada saat ini, ada gelombang ledakan di lembah es yang jaraknya ratusan mil. Kemudian, suara dominan dari kera iblis terdengar. "Astaga, bukankah kamu barusan sombong di depanku? Mengapa sekarang kamu terdiam? Jangan bilang kamu adalah laba-laba yang bodoh. Bahkan jika ada 10 atau 100 laba-laba sepertimu, aku tetap akan mengalahkannya." Laba-laba darah guntur berkata, "Kera tua sialan, aku akan bertarung denganmu."
Ketika suara laba-laba darah guntur terdengar oleh semua orang, Tanyun dan yang lainnya menoleh. Mereka melihat sebuah kekuatan spiritual beratribut guntur yang keluar dari tubuh laba-laba darah guntur. Aura kekuatan spiritual itu membuat dua gunung di sisi kiri dan kanan lembah menjadi runtuh. Kera iblis melompat lebih dari 1000 kaki. Tongkat hitamnya melesat ke arah laba-laba darah guntur. Lalu tongkat kera iblis membuat 4 kaki laba-laba darah guntur patah. Dalam suara teriakan, tubuh laba-laba darah guntur terkoyak-koyak. Setelah itu, kera iblis mengeluarkan sebuah pil dari mayat laba-laba darah guntur. Kera iblis merangkak di depan Tanyun. Dia memberikan pil itu pada Tanyun. Kecuali Mu Mengyi, Zhong Xiao, Sui Jian, dan Huang Fuyu, murid-murid lainnya menyaksikan adegan kera iblis yang merangkak di depan Tanyun. Itu membuat gelombang badai muncul di hati mereka. Setelah Tanyun memasukkan pil ke dalam cincin Qiang Kun, Tanyun melihat kembali ke arah para murid dan menarik napas dalam-dalam. Lalu dia berkata, "Bukannya aku tidak mempercayai kalian semua, tetapi aku tidak ingin orang lain tahu tentang kera tua. Oleh karena itu, tolong bersumpahlah sekarang juga untuk tidak mengatakan kejadian ini pada siapapun." Huang Futingfeng, Luo Fan, dan yang lainnya bersumpah satu demi satu. Kemudian, semua orang membungkuk dalam-dalam kepada Tanyun dan berkata, "Terima kasih atas anugerah penyelamatanmu." Tanyun tersenyum pada semua orang dan berkata, "Kalian tidak perlu sopan padaku. Sekarang kita menunggu pohon kehidupan sampai dia memadatkan cairan kehidupan." Sui Jian tertawa lalu dia berkata, "Aku akan mengambil rampasan harta milik murid Istana Jiwa Ilahi." Sui Jian segera pergi untuk mengumpulkan harta milik murid Istana Jiwa Ilahi. 3 jam kemudian, di malam hari, ratusan monster secara bertahap mendekati Tanyun dan yang lainnya yang berada di lembah es. Kera iblis berkata, "Jika berani melangkah maju lagi, aku akan menghabisi kalian." Segera monster tingkat 3 yang tak terhitung jumlahnya, mereka berbalik dan melarikan diri. 4 hari kemudian, semua murid sekte suci Huangfu yang sedang duduk bersila di sekitar pohon kehidupan, tiba-tiba mereka berdiri dan menatap pemandangan ajaib yang terjadi di pohon kehidupan. Di mata semua orang, pohon kehidupan mengeluarkan sebuah gas yang penuh dengan aura kehidupan. Gas itu menyelimuti semua orang dan terasa menyegarkan. Tian Xiang berkata, "Senior Tan, apakah cairan kehidupan akan segera keluar? Dikatakan bahwa mengambil setetes cairan kehidupan dapat memiliki efek membuat muda lagi. Bahkan jika seseorang meninggal, orang itu dapat dibangkitkan kembali. Apakah itu benar?" Semua orang juga memandang Tanyun. Tanyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan kepada semua orang, tidak masuk akal jika bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Tujuan sebenarnya penggunaan cairan kehidupan hanya untuk mengobati orang yang terluka serius. Misalnya, jika kaki atau lengan seseorang hancur, bisa diobati hanya dengan setetes cairan kehidupan yang dapat membentuk kembali lengan dan kaki dengan sangat cepat. Tetapi cairan kehidupan tidak bisa menyembuhkan luka dalam. Setelah mendengarkan hal itu, Sui Jian berkata dengan kebingungan, "Kakak ipar, mengapa luka dalam tidak dapat disembuhkan?" Pertanyaan Sui Jian juga merupakan pertanyaan semua orang. Tanyun tersenyum dan berkata, "Kalian harus tahu bahwa cairan kehidupan adalah cairan ilahi yang tidak dapat diencerkan. Aura kehidupan yang terkandung dalam setetes cairan kehidupan itu terlalu murni dan besar. Begitu orang yang mengalami luka dalam dan meminumnya, dia tidak akan sembuh, tetapi justru akan langsung meninggal karena organ dalamnya hancur akibat cairan kehidupan." Mendengarkan penjelasan Tanyun, Huang Futingfeng mengepalkan tangannya dan berkata,
Terima kasih atas pembelajaran dari senior Tan. Pada saat ini, Tanyun tiba-tiba berkata lagi, cairan kehidupan akan segera dipadatkan. Semua orang menatap pohon kehidupan. Mereka terkejut menemukan lapisan kabut putih muncul di 9 daun. Kemudian, kabut mulai mengembun menjadi tetesan di masing-masing daun. Tetesan dari embun itulah yang merupakan cairan kehidupan. Dalam seruan para murid, 9 tetesan cairan kehidupan memancarkan aura kehidupan yang sangat kuat. Para murid sangat ingin mengambil cairan kehidupan itu, tetapi tidak ada yang berani mengambilnya. Karena mereka tahu, jika tidak ada Tanyun, mereka akan dihabisi oleh laba-laba darah guntur. Di dalam hati mereka, cairan kehidupan sudah menjadi milik Tanyun. Tanyun melihat ekspresi semua orang dan bertanya, di antara kalian, ada anggota keluarga atau orang tua yang membutuhkan cairan kehidupan atau tidak? Tentu saja kalian harus berkata dengan jujur. Jika ada, katakan saja. Cairan kehidupan akan diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Jangan berbohong padaku. Aku berlatih teknik yang dapat melihat pikiran kalian yang sebenarnya. Mendengarkan hal itu, ketika semua orang menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkannya, wajah Tianxiang penuh dengan kesedihan. Air mata memenuhi pipinya. Lalu dia berkata, Senior Tan, kaki ibuku dihancurkan oleh seseorang. Pada titik ini, ketika Tianxiang tersedak dan ingin mengatakan sesuatu lagi, Tanyun langsung berkata, kamu tidak perlu menjelaskannya lagi. Aku akan berikan cairan kehidupan ini untukmu. Tianxiang terisak-isak kegirangan. Dan ketika dia hendak berlutut, dia ditahan oleh Tanyun. Setelah Tanyun melepaskan Tianxiang, lalu dengan lambaian tangan kirinya, api Esongmeng terbang mengelilingi pohon kehidupan. Pada saat ini, 9 tetesan cairan kehidupan di pohon kehidupan berubah menjadi 9 tetesan es. Dengan kekuatan spiritual Tanyun, 8 tetesan cairan kehidupan yang telah membeku masuk ke dalam cincin Qiangkun. Lalu 1 yang tersisa melayang di depan Tianxiang. Tanyun berkata, aku telah membekukan cairan kehidupan. Cairan itu tetap membeku dalam 100 tahun. Jika kamu ingin menyembuhkan kaki ibumu, kamu hanya perlu membakarnya dengan api sampai lapisan esnya mencair. Lalu, cairan kehidupan dioleskan pada tulang kaki ibumu yang patah. Tianxiang mengangguk. Dia memasukkan cairan kehidupan ke dalam cincin Qiangkun. Dia menganggap cairan kehidupan seperti harta karun. Tanyun menatap semua murid dan berkata dengan tulus, aku telah mendapatkan cairan kehidupan. Di masa depan, jika kalian terluka atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kalian dapat menemuiku dan aku akan membantu menyembuhkan kalian. Semua murid membungkuk bersama dan berkata, terima kasih Senior Tan. Setelah itu, Mu Mengyi menatap Tanyun dengan penuh kasih sayang. Lalu dia berkata, Tanyun, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambil pohon kehidupan? Tanyun berkata, tidak, aku tidak memiliki kemampuan hal itu. Sebenarnya Tanyun secara alami memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Tanyun juga ingin memecahkan larangan atau formasi yang ada di sekitar pohon kehidupan, kemudian mengambil pohon kehidupan. Tetapi dia tahu bahwa itu akan menimbulkan masalah. Jika hal itu dilakukan, akan membuat marah Istana Jiwa Ilahi. Pada saat itu, Istana Jiwa Ilahi akan bertempur melawan Sekte Suci Huangfu. Maka Sekte Suci Huangfu pasti akan mengalami masalah secara internal dan eksternal. Dan kemudian, besar kemungkinan Sekte Suci Huangfu akan lenyap. Mempertimbangkan situasi keseluruhan, Tanyun tidak dapat melakukan hal itu. Pada saat yang sama di hati Tanyun, cepat atau lambat, Istana Jiwa Ilahi akan dihancurkan, dan pohon kehidupan juga akan jatuh ke tangannya.
Jadi Tanyun tidak terlalu terburu-buru. Aduh guys, gimana nih episode kali ini, seru kan? Pokoknya ini baru mulai seru-serunya di alam manusia. Ingat ya, masih ada alam abadi atau peri, dan juga alam dewa. Menurut Mimin sih masih ada alam yang lebih tinggi dari alam dewa. Aduh, semoga aja beneran ya guys. Gak sabar lihat Tanyun punya anak sekuat apa ya anaknya ntar. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.